Ada peribahasa bilang bahwa Anda tidak mempunyai kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Kesan pertama itu seringkali datang dari kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema video ini mengenai suatu barang atau benda yang jika dikonsumsi dapat berdampak besar bagi seseorang. Saya dan tim saya yang terdiri dari Nama saya M. Syarullah Pandi. saya Sevina Dwi Rahmadani. Saya Aulia Rizky. Saya Fani Febriani. Saya Muhammad Taufik Alfariji. Dan saya Nurul Hidayah. Halo teman-teman, sebelum masuk ke video materi, teman-teman tahu nggak sih narkoba itu apa? Tentu tahu dong, karena di Indonesia ini sudah banyak pecandu-pecandu narkoba. Bahkan remaja Indonesia juga banyak yang mengonsumsi. Teman-teman pernah nggak sih bertanya-tanya kenapa narkoba bisa masuk ke Indonesia? Apa hukum mengonsumsi narkoba dan pengedarnya? Apa juga sih dampak bagi tubuh kita kalau kita mengonsumsi narkoba? Terus apa juga sih hukum agama kalau kita mengonsumsi narkoba? Nah, di video ini kita akan membahasnya. Tahun 2000 sebelum Masehi telah dikenal serbuk sari bunga opion atau candu atau biasa disebut hulgil yang artinya obat yang menggembirakan bagi masyarakat Sumeria. Orang zaman dahulu menggunakan serbuk sari ini sebagai obat bius bagi seseorang yang mengalami luka serius dan juga digunakan sebagai obat tidur. Opion inilah yang merupakan bahan dasar pembuatan narkotika. Tahun 1680, seorang ahli farmasi bernama Thomas Sydenham mulai memperkenalkan Sydenham Laudano, yaitu penggunaan morfin dicampur dengan herba dan anggur. Di tahun yang sama, Belanda memperkenalkan penggunaan pipa tembakau untuk menghisap morfin. Penggunaan jarum suntik diperkenalkan oleh Dr. Alexander Wood. Penggunaan jarum suntik ini dipercaya lebih mudah dan efek biusnya 3 kali lebih cepat karena morfin langsung menuju ke darah. Tahun 1874, peneliti bernama C.R. Wright mulai mengubah struktur molekul morfin dan mengubahnya menjadi obat yang kurang menyebabkan kecanduan, yang sekarang kita sebut sebagai sintesis heroin. Tahun 1878, Kerajaan Inggris mengeluarkan undang-undang untuk memberhentikan penjualan candu tersebut karena efek dari kecanduan itu sendiri. Pada abad ke-19, opium ini sudah menjadi obat yang dipatenkan sehingga menjadi legal. Dan ironisnya, pencandu-pencandu morfin ini adalah tentara-tentara yang terluka pada saat Perang Dunia Pertama. Pada tahun 1878, Kerajaan Inggris mengeluarkan undang-undang untuk mengerem serta menghentikan penjualan narkoba. Pada Perang Dunia Kedua, Indonesia mengenal obat-obatan jenis opium. Jauh sebelum Perang Dunia Kedua, tepatnya pada zaman penjajahan Belanda. Tahun 1940-an, Indonesia kedatangan pemerintahan Jepang. Setelah sesampainya di Indonesia, pemerintahan kedudukan Jepang langsung menghapus undang-undang tersebut serta melarang penggunaan candu narkoba. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia membuat undang-undang baru tentang narkoba. Undang-undang tersebut mengatur tentang produksi, penggunaan, dan distribusi obat-obatan berbahaya. Tahun 1970, Presiden RI mengeluarkan Instruksi Nomor 6 Tahun 1971 dengan membentuk Badan Koordinasi yang bernama Bakulan Impres 6/71. Badan ini menanggulangi setiap bentuk yang mengancam keamanan negara, salah satunya narkotika. Pada tahun selanjutnya, Indonesia membentuk undang-undang. Undang-undang tersebut mengatur tentang penyeludupan gelap. Selain itu, undang-undang tersebut menyebutkan peran khusus dokter serta rumah sakit sesuai materi petunjuk kesehatan. Halo guys, di sini saya akan menjelaskan tentang pasal penyalahgunaan bagi pemakai atau pengguna. Sanksi yang dikenakan bagi penyalahgunaan narkoba terdapat dalam pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Narkotika, yaitu narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Narkotika golongan 2 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana paling lama 2 tahun. Narkotika golongan 3 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. Pemakaian dan pengedar tentu berbeda, maka hukum yang berlaku bagi pengedar adalah tertera dalam pasal 111 sampai dengan 126 Undang-Undang Narkotika.
Sanksi bagi pengedar narkoba golongan 1 tertera dalam pasal 111 sampai dengan 126 Undang-Undang Narkotika. Hukuman penjara minimal 4 tahun dan maksimal pidana mati serta denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Sanksi bagi pengedar narkoba golongan 2 tertera dalam pasal 117 sampai dengan 121 Undang-Undang Narkotika. Dijerat hukuman penjara minimal 4 tahun dan maksimal pidana mati serta denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Sanksi bagi pengedar narkoba golongan 3 tertera dalam pasal 122 sampai dengan 126 Undang-Undang Narkotika. Dijerat hukuman penjara minimal 2 tahun penjara dan maksimal 12 tahun penjara serta denda paling sedikit 400 juta rupiah dan paling banyak 5 miliar rupiah. Oke guys, terima kasih. Narkoba menurut hukum Islam adalah segala sesuatu yang memabukkan atau yang menghilangkan kesadaran, tetapi bukan minuman keras, baik berupa tanaman maupun sejenisnya, yang mengakibatkan perbuatan-perbuatan yang mengarah pada kegelapan, keburukan, dan sisi-sisi destruktif manusia. Walaupun demikian, hukum Islam masih memiliki pertimbangan khusus bagi pengguna narkoba. Selama narkoba dipergunakan di jalan yang benar, maka Islam masih memberikan toleransi. Artinya, narkoba boleh digunakan pada hal-hal tertentu, khususnya pada kepentingan medis pada tingkat-tingkat tertentu. Pada tingkat darurat, yaitu pada aktivitas pembedahan atau operasi besar, yaitu operasi pada organ-organ tubuh yang vital seperti hati, jantung, yang apabila dilakukannya tanpa diadakannya pembiusan total, maka kemungkinan besar pasien akan mengalami kematian. Dextromethorphan merupakan contoh narkotika golongan 3, yaitu narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat bagi pengobatan dan penelitian. Dalam Islam, narkotika dan obat-obatan terlarang seperti ganja, heroin disebut dalam istilah mukhadirat. Hukum mengkhususi benda-benda ini, apapun bentuknya, telah disepakati keharamannya oleh para ulama. Ada beberapa ayat Al-Quran untuk mengatasi narkoba. Ayat-ayat yang disebut antara lain Asy-Syu'ara ayat 80 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa iza maridtu fahuwa yashafin, yang artinya dan apabila dia sakit dialah yang menyembuhkan hambanya. Maksud dari ayat tersebut adalah apabila ada seseorang yang sudah menjadi pecandu narkoba, senantiasalah berserah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyembuhkan hambanya. Bahaya narkoba. Bagi kesehatan fisik tubuh manusia, mengkonsumsi narkoba terus-menerus atau kecanduan membuat tubuh mengalami kejang-kejang, halusinasi, perilaku agresif, dan sesak bagi dada. Salah satu efek yang sering kali dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja adalah halusinasi bagi fungsi saraf otak manusia. Ada dua efek narkoba terhadap sistem saraf. Pertama, memengaruhi bagi otak yang mengatur mental dan emosi atau sistem limbik. Yang kedua, menyebabkan meningkatkan atau terhambatnya kerja neurotransmitter pada sinapsis. Data narkoba, statistik penggunaan atau penyebab narkoba. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dalam rukun waktu tahun 2021 hingga pertengahan tahun 2022 mengungkap 55.392 tindakan pidana, 71.994 orang tersangka, barang bukti narkoba 42,71 ton sabu banding 71,33 ton ganja, 163.10.269 butir. Harga sabu per gramnya berkisaran 550.000. Dengan harga tersebut sabu terbilang mahal, dan mengonsumsi sabu ialah meningkatkan risiko masalah jantung, dan jika dikonsumsi terus-menerus sabu menyebabkan serangan jantung. Selain harga sabu yang mahal, sabu juga meningkatkan pemangkasan umur muda.
Siswa itu harapan bangsa, begitulah kata kebanyakan orang. Siswa dinilai sudah jelas langkah hidupnya karena pilihan bidang studi dan pola pikir yang lebih dewasa. Namun, bagaimana dengan mereka yang semakin hari semakin rapuh, digerogoti zat-zat adiktif penghancur syaraf? Apakah mereka masih mampu mempertahankan ekspektasi tersebut? Ketidakmampuan dalam berpikir jernih dapat mengakibatkan generasi harapan bangsa yang cerdas, kreatif, dan tangguh hanya menjadi kenangan. Apa kita masih mau seperti itu? Hidup tanpa arah, hidup tanpa mimpi? Tidak, adalah jawaban yang diharapkan bangsa ini keluar dari mulut pemuda-pemuda yang masih terperangkap dalam narkoba. Untuk memutuskan rantai api ini, bukan hanya pemuda saja yang berusaha keras, tetapi dorongan dari orang tua, teman, dan kerabat sangatlah penting. Hari Anti Narkoba Internasional yang jatuh pada tanggal 26 Juni ini menjadi alarm bahwasanya narkoba masih menjadi hal yang genting yang membutuhkan perhatian, dan juga peringatan bahwasanya tidak ada kata lengah untuk menjauhi narkoba.